Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian hadis. Kalau di pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian ilmu hadis, sekarang kita ke hadis. Di hadis secara bahasa itu dapat diartikan sebagai jadid, baru, khabar atau berita, atau sesuatu yang baru. Ini yang ada di kota ini kalian baca ya. Jadi bisa berarti berita, sesuatu yang baru atau jadid. Kemudian secara istilah definisi adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'ilin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, takrir atau sifat. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir ketetapan beliau maupun sifat-sifat beliau. Jadi misalnya ada perkataan, oh ini perkataan Rasulullah, maka dinamakan hadis. Oh ini perbuatan Rasulullah, maka dinamakan hadis. Ya, ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita cermati di di definisi ini, bahwa ada di situ ya, di situ di definisi ini ada 4 unsur ya. Yang pertama adalah qaul, perkataan, kedua fi'lun, perbuatan, ketiga takrirun, sifat, dan yang keempat adalah takrirun, ketetapan, dan yang keempat adalah sifatun, sifat. Sifatin ya, sifatin, sifat. Ada 4 unsur. Nah, keempat unsur ini apabila disandarkan kepada Rasulullah, maka dinamakan hadis marfu. Ya, keempat unsur ini ya, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat, apabila disandarkan kepada Rasulullah maka dinamakan hadis marfu. Kalau disandarkan kepada para sahabat maka dinamakan hadis mauquf. Kalau disandarkan kepada para tabi'in dinamakan hadis maqtu. Disandarkan itu begini. Contohnya, oh ini perkataan Rasulullah, nah, maka ini, oh ini yang berkata ini Rasulullah, yang bersabda ini adalah Rasulullah, yang melakukan ini adalah Rasulullah. Nah, maka dinamakan hadis marfu. Ya. Dari mana dia tahu bahwa ini perkataan Rasulullah? Ya tentu saja dari periwayatan, dari qarinah atau tanda-tanda yang ada di dalam hadis tersebut. Kemudian apabila disandarkan kepada sahabat, misalnya, oh ini perkataan para sahabat, maka dinamakan hadis mauquf, dan seterusnya ya, sampai tabi'in. Kemudian kita sampai ke macam-macam ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu juga ada macamnya ya. Ada 2 macam ilmu hadis. Jadi perkembangan hadis itu kan artinya hadis itu terus berkembang mulai zaman Rasulullah sampai para tabi'in. Nah, dalam perkembangannya itu kemudian muncullah 2 macam ilmu hadis. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah, yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Mari kita pelajari. Ilmu hadis riwayah. Di sini disebutkan ilmu hadis riwayah, ilmu yashtamilu ala aqwalin nabi wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi ila akhirih. Jadi ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu hadis, adalah ilmu yang pelajari ya, adalah ilmu yang pelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifatnya, baik yang menyangkut tentang segi periwayatannya, hafalan riwayatnya, dan penulisan hafal-hafalnya. Nah, jadi yang dinamakan hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dipelajari itu hadis-hadisnya, ya, hadis-hadis Rasulullah. Dari segi apa? Dari segi periwayatan, ya.
dari segi penerimaan hadis dan juga dari segi penyampaian hadis, juga dari segi cara pembukuan hadis. Jadi saya ulang, jadi ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu yang pelajari tentang tata cara penyampaian hadis, tentang tata cara penerimaan hadis, penyampaian hadis, pembukuan hadis, dan periwayatan hadis. Nah, itu adalah ilmu hadis riwayah. Objek ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang pelajari bagaimana cara penerimaan dan penyampaian hadis kepada orang lain dan tata cara memindahkan dan membukukannya. Ini sudah ya, jadi objek kajian atau objek ilmu hadis adalah cara penerimaan dan penyampaian hadis pada orang lain dan tata cara pemindahan atau periwayatan ya, dan pembukuannya. Adapun manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengakses dan menukil hadis dari narasumber utamanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi objek kajian ilmu hadis riwayah itu yang pertama adalah tata cara penerimaan hadis, yang kedua tata cara penyampaian hadis, yang ketiga tata cara pembukuan hadis, dan yang keempat adalah tata cara periwayatan hadis. Artinya bagaimana? Artinya dalam meriwayatkan hadis itu harus sesuai dengan kaidah. Jadi misalnya kalau ada orang itu meriwayatkan hadis itu hanya matanya saja tanpa sanadnya, maka ini tidak sesuai kaidah. Maka nanti hadisnya dianggap putus, ya. Nah, seperti itu contohnya. Ya, jadi harus disertakan sanadnya. Kemudian yang kedua itu ilmu hadis dirayah. Ya. Ilmu hadis dirayah yaitu yutlaku alaihi mustalahul hadis aw usulul hadis aw ulumul hadis ila akhirih. Jadi ilmu hadis dirayah itu sama saja dengan pengertian ilmu mustalah hadis atau juga ilmu usulul hadis atau juga ilmu hadis. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang pelajari tentang kaidah-kaidah agar dapat diketahui keadaan sanad dan matan hadis dari ketentuan hadis yang dapat diterima maupun hadis-hadis yang ditolak. Jadi ilmu hadis dirayah ini beda dengan ilmu hadis riwayah tadi ya. Jadi kalau yang riwayah tentang periwayatan, sekarang yang dirayah itu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad, matan, ya, sanad dan matan dari hadis-hadis yang dapat diterima maupun hadis-hadis yang dapat ditolak. Begini saya jelaskan. Jadi ilmu hadis dirayah itu mempelajari tentang kaidah-kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu yang dirumuskan oleh para ulama ilmu hadis untuk mengetahui keadaan para rawi atau sanad hadis. Ya. Jadi kaidah tersebut digunakan untuk mengetahui keadaan sanad. Sanad itu apa? Yaitu urut-urutan para rawi yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai ke rawi terakhir. Nah, jadi sanad itu isinya adalah para rawi. Jadi yang dibahas, ya, yang diteliti yaitu para rawi. Ya. Jadi sanad itu isinya adalah para rawi. Jadi yang dibahas adalah para rawi. Kemudian yang kedua yaitu matan hadis. Jadi yang kedua juga yang dibahas adalah matan hadis. Nah, jadi begini, misalnya, dalam membahas rawi itu bagaimana? Dalam bahas rawi itu dilihat rawi ini, nanti akan dilihat rawi ini dalam kehidupan sehariannya bagaimana, apakah orang yang soleh, orang baik, atau orang yang suka berbohong, atau orang yang fasik. Nah, nanti kalau misalnya dia orang yang baik, orang yang soleh, maka hadisnya juga dianggap termasuk hadis yang baik. Kalau dia orang fasik, orang yang suka berbohong, nanti hadisnya juga derajatnya turun menjadi hadis yang dhaif. Itu contoh saja ya. Jadi
Sekarang ke definisi objek pembahasan ilmu hadits riwayah. Pertama adalah kepribadian rawi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang diteliti adalah apa itu yang berhubungan dengan perilaku kesehariannya, wataknya bagaimana, kualitas hafalannya bagaimana, ya. Kemudian mata rantai sanad dalam periwayatan hadis-hadis darinya. Jadi objek kajian ilmu hadis riwayah yang pertama adalah para rawi. Maksudnya rawi tersebut itu rawi yang baik, agamanya bagus, kepribadiannya bagus, soleh atau tidak, hafalannya bagus atau tidak. Kemudian track recordnya dalam periwayatan itu bagaimana? Itu yang dibahas di dalam ilmu hadis riwayah. Nanti kalau sudah diketahui semuanya, maka kita nanti bisa menentukan hadis ini sahih atau tidak, ya. Karena sahih dan tidaknya hadis itu berhubungan erat, ya, dengan sanad maupun matan hadis. Yang kedua, yang diteliti atau menjadi objek pembahasan dari ilmu hadis riwayah ya adalah matan hadis. Nah, matan hadis tersebut, matan hadis itu adalah ya hadis itu sendiri, artinya qaul Rasulullah, ya. Jadi yang dinamakan dengan matan hadis adalah sabda Rasulullah. Diteliti apanya dari segi kesahihan maupun kedhaifannya. Apakah dia itu bertentangan, apakah dia itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan. Apakah dia itu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih atau tidak bertentangan. Nah, itu yang diteliti. Nah, kemudian kalau sudah diteliti, maka bisa mengetahui derajat hadis tersebut. Adapun manfaat dari mempelajari hadis riwayah adalah untuk mengetahui perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Selain itu juga untuk mengikuti rekam jejak usaha para ulama terdahulu dalam mengumpulkan, memelihara dan meriwayatkan hadis. Saya kira demikian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.